Dinasti Mamluk adalah sebuah negara feodal abad pertengahan di Timur Tengah yang berdiri dari tahun 1250 hingga 1517. Kesultanan diciptakan sebagai hasil dari perebutan kekuasaan di Kairo oleh Mamluk, yang menggulingkan dinasti Ayyubiyah. Pada 1261, tempat-tempat suci Islam di Arab, Mekah dan Madinah berada di bawah kekuasaan kesultanan. Pada tahun 1382, kasta Mamluk Sirkasia melancarkan kudeta dan memproklamirkan wakilnya sebagai Sultan Barkuk. Dinasti Burji yang didirikan oleh Barkuk memerintah Kesultanan Mamluk hingga akhir keberadaannya. Pada 1517, Kesultanan ditaklukkan oleh Kekaisaran Ottoman. Mesir menerima status otonom, diperintah oleh Gubernur Turki, Pasha. Resimen dinasti Mamluk membentuk tulang punggung pasukan Mesir di bawah Ayyubiyah. Setiap sultan dan emir berpangkat tinggi memiliki korps pribadinya sendiri, dan Sultan Al-Salih Ayyub, tahun 1240 sampai tahun 1249, mengandalkan mereka. Mamluknya, yang menemukan 800 hingga 1000 penunggang kuda, disebut Bahri Arab. Laut, sungai besar, karena barak mereka terletak di Pulau Nil Roda. Mereka terutama Kipchaks, turun dari stepa wilayah Laut Hitam Utara. Pada tahun 1249, Louis ke-9 memimpin perang salib ke Mesir, merebut Damietta, dan perlahan-lahan bergerak ke selatan. Pada saat ini, Al-Salih Ayyub meninggal dan dinyatakan oleh Al-Muazzam Turan Shah. Tetapi sebelum kedatangan Sultan baru ke garis depan, orang-orang Bahri Mamluk mengalahkan tentara salib dalam pertempuran Mansur dan merebut Louis, 1250. Turan Shah mulai memberdayakan orang-orang dari rombongannya, terutama dari pengawal pribadi Muazzi, sehingga kepentingan Bahrid. Pada tanggal 2 Mei tahun 1250, 4 minggu setelah penangkapan Louis ke-9, sekelompok Bahrid membunuh Turan Shah. Dinasti Mamluk perang dengan Mongol dan tentara salib. Setelah kematian Turan Shah, satu dekade ketidakstabilan politik terjadi di Mesir dan Suriah, karena berbagai kelompok memperebutkan kekuasaan. Pada tahun 1254, ketika salah satu faksi saingan di bawah kepemimpinan Qutus memperoleh kekuatan, sebagian besar, Bahrid, menghadapi diri dari Kairo dan memasuki layanan Amir Ayyubiyah di Suriah. Sementara itu, pasukan besar Mongol yang dipimpin oleh Hulagu menyerbu Timur Tengah. Pada tahun 1258 mereka menjarah Baghdad dan melanjutkan gerakan mereka ke arah barat. Pada tahun 1259 mereka merebut Aleppo dan Damaskus. Qutus dan Bahrite memperhatikan perbedaan mereka untuk menghadapi ancaman bersama, namun Hulagu dengan bagian utama tentara, setelah mengetahui tentang kematian Han Mongke yang agung, terpaksa pergi ke timur, dan hanya korps yang relatif kecil di bawah komando Kitbuki yang tersisa di Palestina. Qutus dan Bakrit kalahkan Mongol dari Kitbuki dalam pertempuran Ain Jalut, 1260. Ancaman Mongol melemah, persaingan antara Mamluk kembali, dan pemimpin Bahrid, Baibar, membunuh setelah Qutus menyatakan dirinya Sultan. Perlawanan terhadap tentara salib. Dengan kekuatan Suriah Bahrid di Mesir dan Muslim pada tahun 1265, Baibar memulai kampanye melawan benteng tentara salib di seluruh Suriah, menangkap Arsuf pada tahun 1265 dan Halba dan Arka pada tahun 1266. Menurut sejarawan Thomas S. Bridge, metode yang digunakan untuk menangkap Arsuf menunjukkan keterampilan pengepungan Mamluk dan keunggulan numerik dan teknologi mereka yang luar biasa. Strategi Baibar melawan benteng tentara salib di sepanjang pantai Suriah bukan dalam perebutan dan penggunaan benteng, tetapi untuk penggunaan mereka menghancurkan dan dengan demikian mencegah potensi mereka di masa depan, gelombang baru tentara salib. Pada bulan Agustus tahun 1266, Mamluk melakukan ekspedisi hukuman terhadap kerajaan Kilikia Armenia karena aliansinya dengan bangsa Mongol, menghancurkan banyak desa Armenia dan secara signifikan mempengaruhi kerajaan. Sekitar waktu yang sama, pasukan Baibar merebut Safat dari Knight Templar, dan segera Ramla, kedua kota di Palestina bagian dalam. Berbeda dengan benteng pesisir tentara salib, Mamluk membentengi dan menggunakan kota-kota sebagai garnisun utama dan pusat administrasi. Kampanye melawan tentara salib berlanjut pada tahun 1267, dan pada semi tahun 1268, Baibar merebut Java sebelum merebut benteng utama tentara salib di Antiochia pada tanggal 18 Mei. Rencana tentara salib menyerang Mesir.
Sementara itu, Louis ke-9 dari pencapaian Perang Salib ke-8, kali ini menargetkan Tunisia dengan tujuan akhirnya menyerang Mesir. Namun, Louis ke-9 meninggal, memungkinkan Mamluk untuk fokus pada upaya mereka pada penaklukan lebih lanjut dari wilayah tentara Salib di Suriah, termasuk benteng Krak de Chevalier di Tripoli, yang direbut Baibar pada tahun 1271. Meskipun aliansi dengan Assassins di 1272, di Juli tahun 1273 Mamluk, yang telah ditentukan bahwa kemerdekaan Assassins bermasalah, kontrol merebut benteng Assassin di Jebel Ansariah, termasuk Masyaf. Pada tahun 1275, Gubernur Mamluk di Kusa, bersama dengan sekutu Baduy, melakukan kampanye melawan Mukura, mengalahkan Raja Daud di dekat Dongola pada tahun 1276, dan memproklamandakan Raja Sak ini membawa benteng Kasr Ibrim di bawah favorit Mamluk. Penaklukan Nubia, bagaimanapun, tidak permanen, dan proses invasi di wilayah tersebut dan pembentukan pengikut raja akan diulang penerus Baibar. Selain itu, kaum Mamluk juga menerima Raja Adur Selatan dari Al-Apwab yang terletak di selatan. Tahun 1277, Baibar ekspedisi melawan Ilhanid, mengalahkan mereka di Elbistan di Anatolia, sebelum akhirnya mundur untuk menghindari tekanan yang tidak semestinya dan risiko terputus dari Suriah Pasiahkan Ilhanid. Reat Kekaisaran Mongol dan sejarah berakhirnya. Tahun 1377, pemberontakan pecah di Suriah, yang menyebar ke Mesir, kekuasaan melawan Barak dan Barkuk Circassians. Pada tahun 1382, Sultan Bahrid terakhir, Haji II, digulingkan dan Barkuk menjadi sultan, mengaktifkan dinasti Bahrid. Barkuk digulingkan pada tahun 1389 tetapi menduduki Kairo lagi pada tahun 1390. Ia adalah pendiri dinasti Burjid. Perang Portugis Mesir. Pada tahun 1505, Kansu Al-Gauri mengirim armada Mesir ke India. Pada tahun 1508, gabungan armada Mesir-India mengalahkan Portugis. Namun pada tahun 1509, Portugis kalahkan kapal-kapal Mesir pada pertempuran Diu, dan sisa-sisa orang Mesir kembali ke Mesir. Pada tahun 1511, Sultan Utsmaniyah Bayezid II mengirimkan bubuk mesiu dan kayu ke Mesir untuk membuat kapal. Pada tahun 1515, armada baru Mesir Utsmaniyah mendekati Yaman, merebut Zabit, tetapi pengepungan Aden berakhir dengan kegagalan. Namun setelah Selim I berkuasa, kerjasama antara Kesultanan Utsmaniyah dan Mamluk berakhir. Ottoman dan kemunduran dinasti Mamluk. Sementara Sultan Utsmaniyah Bayezid II di Eropa, babak baru konflik meletus pada tahun 1501 antara Mesir dan dinasti Safawi yang berkuasa di Persia. Shah Ismail pertama mengirim ke Venesia melalui proposal untuk bersatu dalam perang melawan pelabuhan Turki. Sultan Mamluk Al-Ashraf Kansuh Al-Gauri tidak bersalah. Oleh Selim saya menyediakan rute yang aman bagi utusan Safawi melalui Suriah dalam perjalanan mereka ke Venesia dan menampung. Untuk melunakkannya, Al-Gauri menangkap para pelaku Venesia di Suriah dan Mesir, tetapi memelihara mereka setahun kemudian. Setelah pertempuran Chaldiran pada tahun 1514, Selim I menyerang Faisal Mesir, Beylik Zulkadar, dan mengirim kepala penguasanya kepada Sultan Al-Ashraf Kansuh. Perang dimulai pada 1515, yang menyebabkan penggabungan Mesir dan pengikutnya ke dalam Ottoman. Kavaleri Mamluk tidak bisa melawan artileri Utsmaniyah dan Janissary. Pada tanggal 24 Agustus tahun 1515, pada pertempuran Marj Dabik, Sultan Al-Gauri tewas. Suriah menjadi bagian dari Ottoman. Kesultanan Mamluk berdiri hingga tahun 1517, ketika ditaklukkan oleh Kesultanan Utsmaniyah. Sultan Ottoman Selim pertama pada tanggal 20 Januari merebut Kairo, Istanbul menjadi pusat kekuasaan. Meskipun tidak dalam yang sama seperti di Kesultanan, pemilik Ottoman mempertahankan bentuk kelas di Mesir, dan dinasti Burji berhasil mendapatkan kembali banyak pengaruhnya, tetapi Mesir tetap. Kekalahan dinasti Mamluk dari Napoleon Bonaparte. Di tahun 1768, Sultan Ali Bey Al-Kabir mendeklarasikan kemerdekaan dari kepemilikan Ottoman, tetapi Turki menekan pemberontakan dan mempertahankan kekuasaan. Pada saat ini, budak yang direkrut dari Georgia diterima menjadi tentara Ottoman. Di tahun 1798, Napoleon Bonaparte, selama kampanye Mesir,
mengalahkan pasukan Mamluk di pertempuran piramida dan benar-benar mengusir mereka dari Mesir Hulu. Mamluk masih menggunakan taktik kavaleri selama serangan. Satu-satunya perubahan adalah penggunaan senapan. Setelah penarikan pasukan Prancis dari Mesir pada tahun 1801, Mamluk melanjutkan perjuangan mereka untuk kemerdekaan, kali ini melawan kerajaan Ottoman dan Inggris. Pada tahun 1803, pemimpin Mamluk Ibrahim Bey dan Usman Bek menulis surat kepada Konsul Jenderal Rusia dan memintanya untuk bertindak sebagai perantara antara mereka dan Sultan untuk merundingkan senjata dan kembalinya mereka ke tanah air mereka. Georgia, Duta Besar Rusia untuk Istanbul, dengan tegas menolak untuk menengahi. Karena pemerintah Rusia takut untuk memungkinkan kembalinya Mamluk ke Georgia, di mana gerakan nasional sedang meningkat dan dapat lebih intens dan jelu kembalinya, Memjaj. Pada tahun 1805, penduduk Kairo memberontak. Ini adalah kesempatan bagi Mamluk untuk merebut kekuasaan, tetapi hanya internal dan pengkhianatan memegang mereka untuk memanfaatkan kesempatan ini. Pada tahun 1806, Mamluk berulang kali mengalahkan pasukan Turki. Dan pada bulan Juni tahun itu, pihak yang berseberangan membuat perjanjian damai. Yang pemimpin Muhammad Ali, yang ditunjuk oleh Turki sebagai penguasa Tangare 6. Dan kekuasaan negara di Mesir akan dipindahkan ke tangan Mamluk. Namun, mereka kembali tidak dapat memanfaatkan kesempatan ini karena kontradiksi antara klan, dan Muhammad Ali tetap berkuasa. Akhir dari dinasti Mamluk di Mesir. Muhammad Ali mengerti bahwa dia pada akhirnya harus berurusan dengan Mamluk jika dia ingin memerintah Mesir. Mamluk masih memiliki wilayah kekuasaan di Mesir, dan tanah mereka masih menjadi sumber kekayaan dan kekuasaan. Pengerahan kekuatan yang terus-menerus untuk mempertahankan kekuatan militer yang diperlukan untuk melindungi penguasa Mamluk dari orang-orang Eropa pada akhirnya akan mendukung mereka secara ekstrim. Pada tanggal 1 Maret tahun 1811, Muhammad Ali mengundang semua pemimpin Mamluk ke istananya untuk merayakan deklarasi perang terhadap Wahabi di Arabia. Sekitar 600-700 Mamluk tiba di Kairo. Di dekat gerbang Al-Azab, di jalan sempit dari Bukit Mukatam, pasukan Muhammad Ali menyergap Mamluk dan membunuh hampir semua orang. Peristiwa ini disebut pembantaian di benteng. Dalam seminggu, ratusan Mamluk dibunuh di seluruh Mesir. Di satu benteng Kairo, lebih dari 1.000 orang. Secara total, sekitar 3.000 Mamluk dan kerabat mereka dibunuh di Mesir. Terlepas dari upaya Muhammad Ali untuk menghancurkan Mamluk, beberapa dari mereka membawa diri ke Sudan. Pada tahun 1811, Mamluk ini mendirikan negara bagian di Dongola, Sennar, sebagai dasar perdagangan budak. Pada tahun 1820, Sultan Sennar memberitahu Muhammad Ali bahwa dia tidak akan mengirim Mamluk. Sebagai 4.000 tentara Muhammad Ali menyerbu Sudan untuk membawa Mamluk kembali ke Mesir. Pasukan Mesir menghancurkan Mamluk di Dongol, merebut